Hai teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga kamu senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Pernahkah kamu mendengar tentang bakteri? Mungkin kamu berpikir bakteri itu merugikan bagi manusia ya. Eits, jangan salah. Ternyata sebagian bakteri ada yang menguntungkan loh bagi manusia. Tahukah kamu, baru-baru ini ditemukan bakteri yang dapat menguraikan racun pada limbah elektronik menjadi emas murni. Bakteri ini bernama Cupriaphidus metallidurans. Hal ini ditemukan oleh peneliti dari University of Adelaide, Frank Wright. Dalam hasil risetnya, Wright mengungkapkan bahwa bakteri itu dapat mengubah senyawa emas klorida yang bersifat racun menjadi emas berharga. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Nah, teman-teman, bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri umum bakteri. Pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya yang kecil, maka bakteri disebut juga dengan mikroorganisme. Kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniselular. Bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga termasuk organisme prokaryotik. Selanjutnya, habitat bakteri meliputi daerah yang luas atau disebut juga dengan kosmopolit. Bakteri hidup secara soliter atau berkoloni, dan beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Kemudian, struktur tambahan, yaitu struktur yang dimiliki oleh bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagella, pilus, atau fimbria. Ada juga bakteri yang mempunyai klorosom, vakuola gas, dan endospora. Yuk kita bahas satu persatu tentang struktur bakteri tersebut. Dinding sel. Jadi tidak hanya tumbuhan ya yang memiliki dinding sel, bakteri juga memiliki dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi sel bakteri. Nah, berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif: Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Vibrio cholera, Bacillus subtilis. Contoh bakteri gram negatif: Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan Staphylococcus aureus. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma adalah tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Sitoplasma
Terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri. Mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya bakteri E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Bahan inti berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Mengandung DNA berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil disebut plasmid. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrik tidak berflagella, monotrik mempunyai satu flagella di salah satu ujungnya, lofotrik mempunyai sekumpulan flagella di salah satu ujung selnya, amfitrik mempunyai flagella di kedua ujung selnya, dan peritrik flagellanya terdapat di seluruh permukaan selnya. Pili dan fimbria. Pilus bentuk tunggal dari pili dan fimbria merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fungsi pili adalah alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek dari pilus. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul sebagai alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang, dan sumber makanan bagi bakteri. Klorosom merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma, mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan dalam proses fotosintesis. Vakuola gas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Fungsinya agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Endospora merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Selanjutnya kita bahas bentuk-bentuk bakteri. Pada dasarnya bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu bacillus atau batang, coccus atau bola, dan spirillum atau spiral. Nah, berikut macam-macam bentuk bakteri. Contoh bakteri monobacillus, ada Escherichia coli dan Lactobacillus. Streptobacillus ada Azotobacter dan Streptobacillus moniliformis. Contoh bakteri monococcus Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus Staphylococcus aureus. Contoh bakteri spirillum Spirillum minor dan Spirochaeta Treponema pallidum. Nah, teman-teman, mari kita selesaikan soal berikut. Menurut kamu, manakah ciri umum bakteri yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Bakteri berukuran kecil, hidup secara soliter atau berkoloni, dan bersifat kosmopolit. Soal selanjutnya. Dalam lingkungan kurang menguntungkan, bakteri dapat bertahan hidup karena... Menurut kamu, apakah jawabannya?
Ya, jawaban yang benar adalah A. Bakteri dapat bertahan hidup karena mampu membentuk endospora untuk melindungi diri. Soal berikutnya tentang bentuk sel bakteri dan contohnya yang tepat. Menurut kamu, jawaban yang benar adalah? Ya, jawabannya adalah E. Bakteri pertama adalah bakteri berbentuk Staphylococcus, contohnya Staphylococcus aureus. Sedangkan bakteri kedua berbentuk Streptobacillus dan contohnya Streptobacillus moniliformis. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya tentang bakteri. Jangan lupa saksikan terus video-video di channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya.